Selamat pagi Ibu Mary, apa kabar hari ini? Sehat Bu, dan pastinya tetap semangat Bu Rani. Dan bagaimana dan keadaan Ibu Rani sendiri? Oke, baik, pastinya sehat dan selalu semangat. Oh ya Ibu Mary, dalam rapat kemarin hari Sabtu kita sudah menyepakati jadwal supervisi untuk guru di SMP 2 Roleba dan jadwal Ibu pada hari Rabu ya, Rabu, dan saya sebagai observernya yang bertugas mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Oh iya, benar Bu Rani. Hari Rabu adalah jadwal supervisi di kelas saya Bu. Baiklah Bu, hari ini saya bertemu dengan Ibu untuk melakukan kegiatan pra-observasi. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan supervisi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru dan juga untuk refleksi kegiatan serta sebagai upaya perbaikan atas pembelajaran yang telah dilakukan sehingga nantinya mampu menciptakan iklim pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana Ibu? Apakah sudah siap? Tentu sudah siap. Saya juga ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu ketika tahu akan disupervisi. Perasaan saya yang pertama, tentunya saya senang Ibu, karena melalui kegiatan supervisi ini saya dapat merefleksikan kemampuan diri saya, dan harapan dari saya kegiatan ini mampu memperbaiki hal yang kurang sehingga saya akan meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru yang mampu memenuhi kebutuhan belajar dan berpihak pada murid saya. Luar biasa sekali ya Ibu Mary. Untuk berikut, untuk saya mau ketahui materi apa yang nanti akan Ibu ajarkan. Oke, untuk kegiatan yang akan saya lakukan besok adalah materi yang saya ajarkan adalah tentang pecahan bilangan. Untuk mata pelajaran matematika, saya akan menyajikan beberapa media pembelajaran berupa gambar pecahan, video, dan gambar pecahan. Oke, baik. Apa saja tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran ini? Oke, adapun tujuan pembelajaran yang saya capai pembelajaran besok adalah yang pertama, dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Terus yang kedua, dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Terus yang ketiga, setelah diskusi, siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat. Oke, baik Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan yang akan Ibu capai pada kegiatan supervisi nanti. Saya juga ingin tahu kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan untuk murid dan untuk Ibu sebagai guru. Pada kegiatan supervisi nanti saya akan mengembangkan beberapa kompetensi untuk murid saya. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Dan untuk kompetensi yang saya sebagai guru yang ingin saya kembangkan adalah meningkatkan kemampuan untuk pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Apakah ada area pengembangan lain yang belum Ibu sampaikan? Ada Bu. Pada kegiatan besok saya juga akan mengembangkan dan menerapkan budaya positif sekolah, menyebutkan keyakinan kelas. Selain itu, pada penerapan PSE, saya sudah merancangnya dalam kesatuan kegiatan pembelajaran Bu. Sungguh luar biasa ya Bu. Makin kesini makin seru ya percakapan kita. Strategi yang dipersiapkan oleh Ibu untuk memenuhi indikator tujuan pembelajaran di
kelas itu seperti apa? Strategi yang saya ambil dan saya gunakan yang paling pertama adalah menyiapkan RPP yang berdiferensiasi, yang kedua menyiapkan media dan bahan ajar yang bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, yang ketiga menyediakan LKPD, yang keempat menyiapkan instrumen evaluasi. Itu beberapa strategi yang sudah saya siapkan, Bu, dengan maksud agar kegiatan besok dapat berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Baik, selain hal yang sudah Ibu bicarakan tadi, apa saja indikator keberhasilan murid yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran? Oke, indikator keberhasilan murid yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran besok tentunya sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai seperti yang telah saya sampaikan tadi. Oke, baiklah Bu, dari percakapan praobservasi kita hari ini, saya sudah menyampaikan tujuan kegiatan supervisi, dan juga saya sudah mendengarkan kesiapan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Saya berharap besok kegiatannya akan berjalan dengan lancar dan baik. Sebelum saya lupa, saya izin untuk melakukan kegiatan observasi. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Absen juga. Abi. Biasa. Yani. Sana. Aisha. Ainda. Sudah selesai. Ini sudah absen ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat hari ini? Semangat. Semangat hari ini? Semangat. Oke, sekarang kita mulai pelajaran. Kemarin pelajaran kita belajar tentang apa kemarin? Tentang satuan panjang dan satuan berat. Masih ingat betul? Hari ini kita belajar tentang pecahan. Tentang apa? Pecahan. Ulang sama-sama, tentang apa? Pecahan. Tentang pecahan. Dengan tujuan pertama kita belajar hari ini, pecahan adalah dengan kegiatan mengidentifikasi, siswa dapat menentukan pecahan. Yang kedua, siswa dapat menggambar dan mewarnai gambar pecahan. Terus yang ketiga, kita berdiskusi tentang pecahan. Sudah bisa? Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita menyanyi dulu. Belajar Pancasila 1, 2, 3. Konsentrasi. Tepuk fokus. Sudah fokus, sekarang kita mulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video. Sekarang duduk yang tenang-tenang, lihat ada di depan. Bisa? Oke, kita mulai ya.
potongan pizza dapat menggunakan berdasar satu jadi potongan pertama menggunakan berdasar satu per dua potongan yang kedua menggunakan berdasar satu per dua nah satu per dua bisa satu per dua atau setengah jadi tidak hanya anak mengumpulkan percakapan seperti ini dan tidak kami baca atau membacakan anak-anak dapat membaca atau menuliskan satu per dua atau setengah nah dua ini adalah betul jadi satu per dua atau setengah itu adalah betul ayo kita lanjut ya kita kedua potong menjadi tiga kedua pizza dipotong menjadi tiga bagian sama besar setiap potongan pizza dapat dinyatakan pecahan satu per tiga potongan pertama satu per tiga potongan kedua satu per tiga potongan ketiga dan satu per tiga dan satu per tiga dibaca satu per tiga atau per tiga lalu Oke, sudah semuanya? Tepuk tangan dulu. Oke, sudah. Tadi anak-anak sudah menonton video toh? Tentang apa tadi? Tentang apa? Oke, sekarang kita sudah menonton pecahan. Sekarang ibu mau bertanya. Apa yang kamu nonton tadi? Tentang apa? Pecahan berapa pertama saja tadi yang ditayangkan tadi? Satu. Berapa ulang? Satu. Empat. Oke. Ya. Yang pertama di sini perhatikan di papan. Satu per dua. Perhatikan di papan 1/2. Bisa perhatikan di papan 1/2. Oke, ibu akan menggambar. Ini namanya pizza. Apa? Pizza. Ada berapa pizza di sini? Satu. Sekarang ibu bagikan dia dalam dua bagian yang sama. Maka disebut dengan pecahan berapa ini? 1/2. Karena satu pizza ini dibagi dalam dua bagian. Sudah? Terus ini 1/2. Cara penulisan pecahan yang benar 1/2. Yang satu ini disebut dengan apa? Pembilang. Yang dua ini disebut dengan penyagur. Jadi gambar pizza ini disebut dengan 1/2 atau setengah. Yang cara penulisan pembilang dan penyebut. Sudah? Sudah. Oke, tadi di dalam video atau gambar tadi kamu nonton ada sebuah cerita. Di sini ibu menceritakan. Ibu Najibah pergi ke pasar. Dia membeli pizza. Pizza itu ada 3 bagian. Pizza yang pertama, pizza yang kedua, dan pizza yang ketiga.
Siva memiliki 5 orang anak. Ibu membagikan mereka dalam satu-satu pizza. Ini satu ini ibu bagi dalam 5 bagian. Perhatikan ibu. Gambar 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu pizza dibagi dalam 5 bagian. Maka disebut dengan pecahan berapa ini? 1/5. Cara penulisan pecahan yang benar 1/5. Lalu sekarang pizza yang kedua, ibu bagikan dia dalam 4 bagian. Ibu memberi warna dia ada 2 bagian. Maka disebut dengan pecahan berapa? 2/4. Kenapa kamu sebutkan bahwa pecahan pizza ini 2/4? Karena 2 dimakan oleh Asifa dan 2 ini dibagikan oleh adiknya. Maka disebut dengan pecahan 2/4. 2 bagian ini dimakan oleh Asifa. Tinggal 2. Maka disebut dengan 2/4. Sekarang ibu lagi menggambar di sini. Ada 6 bagian. 3 yang ibu arsip atau ibu kasih warna. Maka disebut dengan pecahan. Disebut dengan pecahan 3/6. Karena dalam 6 bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ibu mewarnai ada 3. Maka disebut dengan 3/6. 3 disebut dengan apa? 3 disebut dengan 9. Yang 6 disebut dengan Berebut. Kita tepuk tangan semuanya dulu. Sudah bisa? Sudah bisa? Itu tentang pecahan. Pecahan 1/2, 2/4 dan 3/6. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Kalau sudah, sekarang ibu bagikan tugas ini untuk dikerjakan. Ibu bagi dalam kelompok. Nah, ini kelompok pertama. Ini Alvaro, Mira, ya. Ini lihat di sini. Ibu sudah bagikan tadi itu? Sudah melihat gambar itu? Kelompok 1 ini, perhatikan sini. Kelompok 1 dia menyebutkan bilangan yang pertama dengan 3/6. Nomor 1. Kelompok kedua di sana. Kelompok kedua di sini 2/4. Kelompok 3 yang ini 1/3. Sudah bisa? Kelompok 1 itu dia menentukan gambar yang ada di pecahan itu, di gambar itu 3/6. Yang kelompok kedua di belakang 2/4. Kelompok yang ketiga 1/3. Sekarang kamu gambar dan kamu mewarnai. Yang termasuk bilangan 3/6, 2/4 dan 1/3 di dalam kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua dan kelompok ketiga. Silakan mewarnai.
Sudah semuanya? Sudah? Oke, sekarang Ibu minta tolong kumpul pekerjaan tadi yang Ibu bagikan pada lembaran LKPD. Oke, sudah semua? Ya, sudah semua. Sekarang duduk. Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Oke, tadi Ibu sudah bagikan kamu lembaran LKPD, kamu sudah kerjakan. Di situ ada pecahan beberapa saja, mulai dari nomor 1 berapa? 1/2, terus nomor 2? 1/3, nomor 3? Kalau 1 ini disebut dengan apa? Kamu sendiri ngomong sana? Mana? Maka disebut dengan pecahan 1/2 atau setengah. Nah, contoh pada gambar ini, 1 pizza Ibu bagi dalam 2 bagian, maka disebut dengan 1/2 karena satu pizza dibagi menjadi 2 bagian. Sudah ngerti semua? Sudah paham semua? Itu namanya pecahan. Sudah bisa mengerti semuanya? Oke, kalau sudah mengerti semua, sekarang kita evaluasi. Ambil buku dengan prinsip, Ibu akan menuliskan soal di papan, masing-masing mengerjakan soal ini di dalam buku pekerjaan kamu masing-masing. Bisa? Oke. Oke, berarti sekarang anak-anak kelas 3 sudah mengerti tentang pecahan. Jadi pecahan itu, perhatikan di sini. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menuliskan pecahan yang benar. Yang kedua, cara membaca, yaitu cara membaca gambar tadi. Oh, 1/2, seperti apa gambarnya? Oh, ini disebut, oh gambar 1 pizza dibagi 2, maka disebut dengan pecahan 1/2 atau setengah. Terus kita menyebutkan pembilang dan penyebut. Oh, 1 itu namanya apa? 1 pada setengah ini, 1 disebut dengan apa? 1 disebut dengan pembilang. Yang 2 ini disebut dengan penyebut. Oke, berarti anak-anak kelas 3 hari ini sudah paham tentang pelajaran tentang pecahan. Sudah mengerti semua? Oke, sekarang masing-masing mengumpulkan pekerjaan itu di sini. Oke. Sudah? Oke.
di sini tentang bertahan sudah sampai di sini. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Besok kita belajar tentang perkalian. Oke. Sekarang kita bangun semua dulu. Bangun semuanya. Bangun semuanya. Tangan diputar-putar. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar. Bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Berangkat bahu. Tangan diputar-putar. Berangkat bahu. Goyang, 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 goyang. Oke, mana semangatmu? Oke, sampai di sini. Sebelum kita pulang, mari bangun kita berdoa. Kita berdoa. Mulai. Ya, selamat siang semuanya. Hati-hati di jalan. Selamat siang Ibu Mer. Apa masih bersemangat? Siang juga Ibu, pastilah masih semangat. Baiklah Bu Mer. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya mengamati proses secara keseluruhan, apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan adalah saya merasa lega karena saya telah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai RPP dan sudah menggunakan media pembelajaran dan telah saya siapkan secara baik. Baik, jadi ada perasaan lega dan tentunya bahagia yang Ibu rasakan. Apakah setelah menerapkan sesuai RPP dan menggunakan media dan alat pembelajaran yang baik, apakah telah mencapai indikator keberhasilan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Ibu? Bicara tercapai berarti bisa terkait harapan yang diinginkan oleh saya terhadap murid saya. Tercapai di dalam hal ini adalah kedisiplinan, kemandirian, keaktifan, kreativitas, dan juga dalam ketercapaian secara menyeluruh. Kalau bicara dari skala prosentasi sudah mencapai 85%. Luar biasa ya Bu Mer. Menurut Ibu Mary, dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, adakah hal yang perlu diperbaiki, kira-kira apa saja? Ada Ibu, dalam hal menyiapkan konten pembelajaran yang lebih menarik lagi dan yang sederhananya yang mudah digunakan oleh anak. Selain itu saya akan menggunakan pertanyaan otomatis yang lebih banyak agar konsep pemahaman anak terkait topik pembelajaran dapat dipahami tanpa paksa. Ya, baik, kemudian untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid, apa saja yang seharusnya dilakukan? Untuk yang pertama yang saya lakukan, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lebih baik lagi dengan memetakan kebutuhan murid serta menyediakan konten pembelajaran yang sesuai dan menarik bagi anak. Terus yang kedua, berkolaborasi dengan sesama guru dan CGP digugus untuk belajar hal ini yang baru. Terus yang kedua, mengakses platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi diri saya menjadi lebih baik. Oke, baik, terkait pengembangan diri yang tadi sudah Ibu bicarakan, kira-kira kapan akan dilakukannya? Saya akan melakukan dalam waktu dekat dan tentunya membutuhkan tahapan untuk saling berkolaborasi dengan rekan sejawat dan terus mengupdate PMM secara aktif. Baik, luar biasa sekali ya Bu Mary. Untuk rencana aksinya, harapan saya Ibu dapat melakukannya dengan baik
dan sukses untuk Ibu agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Tetap semangat, tetap, dan terima kasih untuk Ibu. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang. Baik.